yang berbuah itu apa? Cabang-cabangnya. Yang berbuah itu cabang-cabang daripada pokok itu. Jadi kita beralih ke pokok yang kita mengerti ya. Jadi kalau Yesus pokok, kita ini cabang. Dan yang berbuah itu apa? Cabang. Rantingnya yang berbuah, bukan pokoknya. Oke? Nah, bagaimana cara supaya ranting ini bisa berbuah? Caranya apa? Nah, kalau di Alkitab dibilang begini. Ranting harus melekat kepada pohon. Kalau ranting ini putus dari pohon, kira-kira berbuah enggak? Jangankan berbuah, hidup pun tidak. Alkitab bilang kering. Sama-sama bilang sama saya, kering. Kering. Ada orang selalu ngomong begini. Rasanya saya nggak enak, kayaknya gersang sekali rasanya. Tahu ciri-ciri orang apa itu? Yang putus dari Tuhan. Jadi kalau orang itu masih nempel sama Tuhan, tak mungkin kering. Gak mungkin. Jadi kata kuncinya begitu. Bagaimana cara hidup kita bisa berbuah? Ya nempel sama pokoknya, melekat kepada Yesus. Maka otomatis engkau akan berbuah. Apa pekerjaan ranting? Dia gak perlu buat apa-apa supaya berbuah. Yang perlu dia lakukan adalah menyerap sumber-sumber makanan dari batang. Siapa pokoknya? Yesus. Kita ini ranting. Jadi kerjaan kita, jadi jangan lagi bilang, Tuhan, aku lakukan ini untuk kemuliaan-Mu. Tuhan bilang, kau gak perlu lakukan. Satu kali ada pemain musik, jago main gitar. Dia melayani kemana-mana dengan gitar. Satu kali dia naik motor kecelakaan, tangannya keseleo. Sudah diurut kemana-mana, gak sembuh-sembuh, gak bisa lagi dia main gitar. Kemudian dia berdoa, Tuhan, sembuhkan tanganku supaya aku bisa melayani. Tuhan gak sembuhkan. Dia doa terus, Tuhan sembuhkan supaya aku bisa melayani-Mu. Aku bisa pakai ini untuk kemuliaan-Mu, melayani-Mu kemana-mana. Tuhan gak sembuhkan. Satu hari dalam doanya Tuhan bilang begini, bicara sama dia, nah, aku mau sembuhkan tanganmu, tapi bukan supaya kau melayani aku, bukan. Aku mau sembuhkan karena aku mengasihimu. Tak perlu kau melayani aku pun aku akan sembuhkan. Hal itu disembuhkan Tuhan. Dan dia bilang, terima kasih Tuhan, karena kau melakukannya bukan karena apa yang mau kulakukan, tapi memang karena Tuhan sayang. Dulu waktu gereja ini pertama-tama dibuka, ada banyak jemaat begini, Pak Gembala doakan supaya saya punya sepeda motor, supaya saya bisa rajin ke gereja. Modus. Setelah punya motor kemana dia rajin? Ke pantai, ke selatan. Jadi kau minta nggak usah pakai yang rohani, nggak usah. Ingat dia bapakmu. Engkau lagi tergeletak, dia kejar, dia angkat, saudara, supaya apa? Hidupmu berubah. Karena kalau sudah dibuat Tuhan, hidupmu berubah. Orang akan bilang luar biasa Tuhan yang melayani. Itu pasti. Dan kau tinggal bilang yuk ikut Tuhan. Gampang. Jadi kalau kau minta sesuatu gak usah modus-modusan dan sok rohani. Tuhan, aku udah lama tinggal di kos-kosan, kasih aku rumah supaya aku bisa buka komsel. Gak usah ngomong. Dia pasti kasih kok rumah samamu, walaupun tak buka komsel. Amin. Amin ya. Amin. Jadi dia melakukan bukan karena kau mau apa-apa, enggak. Dia lakukan karena dia sayang sama saudara. Anak saya, kalau ke saya banyak kurang ajarnya. Wah, apalagi yang paling kecil. Saya apa-apain pun dia gak mau. Dia, kalau saya mau peluk, mau cium dia gak mau.
Saya harus bilang begini, nanti gak kuajak main time zone, baru dulu saya. Dia suka sama saya gara-gara saya punya uang, bayar dia main time. Apa gara-gara itu saya murka sama dia? Ada pun sesuatu yang dia minta, saya kasih. Kemarin waktu dia ulang tahun, mamanya pulang dari pasar, dia langsung lapor, "Ma, gimana? Nggak dikasih kado sama aku kan?" Pergilah saya, pulang-pulang saya bawa kado kan. Paling dia nggak sopan banget, dia yang paling tak sopan. Tapi saya kasih karena apa? Apa karena dia baik? Enggak. Karena saya bapaknya dan saya mengasihi. Dan dia bilang, "Wah, kado dari papa besar sekali." Gitu. Senang. Tapi apa gara-gara setelah dikasih kado dia jadi baik? Enggak. Mobil itu udah rusak sekarang. Kadang-kadang saya pikir, kita kan berpikir ini, apa yang diberikan maunya bertahan lah. Gitu ya. Nah kadang-kadang dalam hidup kita kan begitu. Tuhan, itu yang membuat kita jadi susah datang sama Tuhan. Kita berpikir begini, apa yang Tuhan percayakan sama kita salah gunakan dan kita pikir, Tuhan ampuni aku orang yang paling berdosa, aku gak berani lagi minta apa-apa sama Tuhan. Percaya sama saya, Tuhan gak seperti yang kau bayangkan. Rusak pun kau buat apa yang Tuhan kasih. Apa gara-gara itu Tuhan bilang, "Dasar, kau anak yang gak bisa dipercaya." Tadi Pak Cliff tadi pagi udah bilang, sekali anak, tetap anak. Ada anak tiga. Gak ada. Mau apapun yang terjadi dengan hidupmu nanti, engkau tetap dikasihi Tuhan. Amin. Jadi kerjaan kita ranting itu ke batang ngapain? Gak perlu ngapa-ngapain. Kita hanya menyedot. Kalau ranting itu tidak serap sesuatu dari batang, dia gak berbuah. Kerjaanmu dengan Tuhan ngapain? Seraplah dari dia. Kebaikannya, berkatnya semua. Gak usah sok-sokan kau, ku kembalikan. Terus kalau saya nggak bayar perpuluhan gimana Pak? Itu terserah kau. Jangan kau kira gara-gara itu Tuhan jadi bangkrut. Bagi Tuhan kau tetap anak kandung. Amin. Tapi perasaanmu kau rasa apa? Anak tiri. Iya. Dari Tuhan kau tetap anak kandung. Tuhan udah datang dengan berkat dan kau bilang enggak. Kurang-kurang ajar, jangan Tuhan. Itu yang kau lakukan kan? Kerjamu gak perlu membalikkan sesuatu ke Tuhan. Jadi ketika kita memberi untuk Tuhan itu bukan karena kita mau menyenangkan dia, enggak. Orang yang memberi sama Tuhan saya percaya karena dia tahu ini semua milik Tuhan. Dan aku ini anaknya. Kalau dia bapakku mau ku kasih, jangan kan cuma 10. Ku kasih semua emang kenapa? Orang masih dia bapak kita. Kecuali waktu Tuhan kasih berkat sama saudara dan malaikat bilang, ini yang terakhir. Dan kau dicoret dari kakak sorga. Wah itu harus mikir kau. Tapi sampai kapanpun Tuhan gak akan bilang, aku akan mencoretmu, enggak. So, baca di kitab Yesaya dikatakan, aku melukiskan engkau di tanganku. Jadi Tuhan punya tato. Tapi tatonya bukan bunga, bukan wajahmu di situ. Jadi kalau nyampe nanti ke surga, kau lihat tangan Tuhan banyak tato di situ. Dan pasti matamu tertuju langsung tato wajahmu. Dan waktu kau tanya Tuhan, kenapa Tuhan kau tato tanganmu dengan wajahmu? Supaya kulihat kau setiap saat. Jangan gara-gara itu jadi bikin tato semua kalian. Walaupun Tuhan tatoan gitu. Jadi yang sudah sempat bertato ya bilang sama sebelah, Tuhan pun sama tatoan ya kan gitu. Tapi Tuhan di tangan kau, di punggung lah. Ya jangan karena ada begitu orang bertobat dia pergi bayar mahal-mahal untuk hapus tatonya, nggak perlu. Dan jangan gara-gara kau nggak punya tato, masa saya nggak mirip Tuhan Pak? Kau tatoan untuk apa? Tuhan bikin wajahmu di tangannya supaya dia bisa lihat dia. Lihat tuh semua orang bisa pakai tato-tato salib itu. Mana mau pikul salib? Tato doang salib.
Kalau Tuhan betul-betul dia lihat. Jadi tugas kita apa? Nyerap, terima dari Dia. Kau nggak perlu balikin apa. Nah, kalau kau bisa memberi, itu karena kau tahu kau punya Bapa yang hebat. Amin. Jadi jangan pernah lagi berpikir memberi supaya aku diberi. Enggak. Anak saya, karena dia tahu saya bapaknya. Kalau dikasih uang persembahan dia kasih, dikasih uang apapun, ya. Kadang-kadang yang selalu bilang, "Mak, ini untuk mama belanja, beli sayur, beli ikan." Bayangin, dia nggak mau pegang, karena dia percaya gini, aku masih punya bapak. Anytime kami perlu, tinggal minta sama bapak. Kenapa kita takut memberi? Karena kau nggak tahu siapa bapak. Kalau kau tahu bapak hebat, kau nggak akan takut. Jadi ranting itu kerjanya hanya nyerap dari Tuhan, terima dari Tuhan. Nah, waktu kau terima dari Tuhan, maka itu yang akan otomatis membuat hidupmu apa? Berbuah. Amen. Jadi orang bisa berbuah karena dia terkoneksi dengan Tuhan, nyerap dari Tuhan, nutrisinya dari Tuhan, semua dari Tuhan. Jangan dari tetangga, jangan dari teman. Kalau kau menyerap sesuatu dari teman, dari pendeta, kadang-kadang kau kecewa karena perkataannya bisa nyakiti. Tapi kalau kau menyerap dari Tuhan yang menerima kau tanpa syarat, itu akan membuat hidupmu otomatis berbuah. Jadi ciri-ciri orang yang terkoneksi dengan Tuhan adalah hidupnya berbuah. Pertanyaannya berikutnya, buahnya durian itu untuk siapa? Untuk pokok itu. Ada nggak kalian yang tanam buah, tanam mangga, tanam pepaya, terus pepaya di depan rumah kalian, setelah kalian ambil, terus kalian letakin di batangnya, untukmu ya. Atau kalian punya pohon mangga, mangga yang dipetikin dan kau kasih ke batangnya, untukmu yang ada. Dan Yesus gak pernah minta dari saudara. Waktu Yesus bilang, aku pokok, kamu rantingnya, dan ketika kau berbuah, kasih buat aku. Enggak. Buahnya untuk apa? Untuk pokoknya? Atau untuk rantingnya? Setelah kalian ambilin, kalian gantung di ranting, untukmu ya. Untuk siapa? Ya untuk orang. Not for them. Bukan untuk pohon itu, tapi untuk dinikmati orang lain. Untuk jadi kesegaran, untuk mengenyangkan orang lain, jadi berkat bagi yang lain. Ciri-ciri orang yang terkoneksi dengan Tuhan adalah hidupnya berbuah, buahnya dinikmati orang. Ini pertanyaan penutup ini. Kalau buahmu masih cuma untuk dirimu sendiri, itu tanda kau belum terkoneksi dengan Tuhan. Kaulah cabang pokok durian yang bilang, jangan ambil durianku, itu untuk. Kalau cabang ini bilang, ranting ini bilang, jangan diambil, itu untukku. Apa yang terjadi dengan buah itu? Hah? Busuk. Bilang sama sebelahmu, bau. Waktu yang kau punya dinikmati orang, harum diri. Orang bilang apa? Enak. Amin. Tapi kalau untukmu, busuk. Orang bilang enak, kalau nggak percaya pulang dari sini cari 1-2 orang. Kalau ada uang di kantong, kasih sama orang. Kira-kira orang itu bilang apa? Terima kasih. Kalau untukmu pergi kau makan, terus setelah kau makan, yang masuk ke dalam terus kemana? Kemana? Ya ke jamban. Masih harum gitu. Apa waktu di toilet kau bilang makasih? Waktu kau beri ke orang, baru kau dengan terima kasih.
Emang waktu kau makan sendiri kau bilang, makasih mulutku, makasih perutku. Enggak lah. Ujung-ujungnya bau. Amin. Jadi orang yang terkoneksi dengan Tuhan adalah hidupnya berbuah. Dan buahnya bukan untuk dirinya, untuk orang lain. Coba perhatikan diri. Yang kau punya sudah bisa gak dinikmati orang? Karena visi gereja ini 2007 sampai 2014 kita menyebutnya sebagai musim menanam. Itu waktu itu pohon Yesus baik itu baru tumbuh, kadang-kadang diinjakin orang karena terlalu kecil gak lihat. Oh itu sakit waktu itu. Pokoknya diketawain orang kita. Ingat waktu-waktu itu ya, awal-awal ya. Kita mau ke gereja, pintu dikunci. Kita nunggu di luar gitu. Pokoknya gak nyaman sekali. Itu yang kita sebut bertumbuh injak-injak. Gak diperhatikan. 2014 sampai 2021 mulai bertumbuh, mulai kelihatan dia. 2021 ini sampai 2028 setelah bertumbuh, berbuah. Maka saya bilang kemarin, ini tahun berbuah bagi Yesus. Bukan hanya berbuah jiwa-jiwa, keuanganmu berbuah, semuanya berbuah. Yang punya anak satu tambah berbuah-buah, yang dua jadi tiga, yang tiga jadi empat, dan seterusnya dan seterusnya. Teman saya, ada amin nih pendeta ya. Teman saya di Solo itu jemaatnya cuma 11 keluarga, tapi jumlah orangnya hampir 150. Karena satu keluarga minimal anaknya 11, ada 15. Ini berapa kakak kita semuanya? Yang ini aja dulu ya. Yang ini aja, kalau punya anak 11, 12, sampai 15 segitu. Ada yang mulai bilang begini, punya anak satu aja susah besarkannya. Itu karena kau tak melekat sama Tuhan. Kalau kau melekat sama Tuhan, Tuhan yang pelihara. Amin. Tuhan yang pelihara. Jadi jangan kau takut. Kalau nggak percaya, tanya nanti nenek kakekmu di kampung. Berapa anak? Nenek saya di kampung 9 anak. Ada yang 11, ada yang 13. Terus tanya pekerjaannya apa? Bertani. Gak pernah dia berangkat pagi-pagi Bapak Ibu. Itu masih sempat. Nenek saya itu masak makanan untuk anak-anaknya, dikasih makan dulu, baru berangkat sekolah, baru dia ke sawah. Apa pernah mereka kelaparan? Enggak. Anaknya sekolah enggak? Sekolah. Kalau kau salah satu anaknya enggak sekolah, itu bukan karena orang tuamu tak sanggup. Kau aja yang bandel. Enggak mau sekolah. Kau lihat orang bawa angkot, kau pikir jadi kernet lah, itu lebih keren. Mirip-miripnya kampung kita, tahu ya Bu, yang terjadi di kampung. Bisa kau cium-cium mobil itu, udah bangga kali rasanya. Soe gitu ya. Itu rasanya udah keren gitu. Dan ada orang pulang sekolah kok ketawain dulu kan. Sampai situ. Oke. Di kampung banyak anak. Jadi mereka bisa. Kenapa lebih beriman mereka? Dan coba tanya nenekmu sekolahnya apa? Nggak ada. Tapi dia yakin, dia percaya. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Ketakutan, kekhawatiran, karena kau melekat sama Tuhan. Kalau kau melekat, otomatis berbuah. Sekali lagi, buahnya bukan untuk dirinya sendiri, tapi bisa dinikmati orang. Nah, kakak Yesus baik. Ini tahun bagi kita berbuah. Saya rindu melihat kayak itu kan. Buka ponsel 20 orang, 50 orang, 80 orang. Sekarang udah ada berapa ya? 23. Ada yang tambah baru 2 minggu ini ya. Minggu ini ada 2 komsel tambah baru. Mungkin sudah 25. Nah kita berharap ada 100 komsel, keren kan? Amin? Amin. Percaya nggak kalian ini? Bisa berbuah-buah kalian? Kemarin ada 1 komsel baru buka. Udah langsung lahir komsel. Wah itu komsel paling keren itu.
baru 2 kali sama langsung buka lagi. Wah, itu luar biasa. Jadi ini waktunya bagi kita berbuat. 2028 sampai 2035 itu waktu di mana gereja itu buahnya bisa dinikmati orang-orang. Itu makanya ibu-ibu sekarang banyak yang kuliah kan, kuliah online, belajar. Jadi apapun kemampuanmu, asa itu terus. Karena ada waktunya nanti gereja ini buahnya bisa dinikmati orang. Jadi ada yang ada yang expert pelayanan anak-anak, maka orang-orang kita akan diutus ke gereja itu ya untuk supaya gereja-gereja lain bisa menikmati apa yang kita mau. Kalau kalian orang-orang yang ahli dalam bisnis, gitu ya, bisnis apa? Tepoci, bisa buka tepoci gereja mana, kau bisa pergi melatih cara buka tepoci. Dan dia mulai mikir, emangnya gimana caranya? Nah itu yang perlu kalian pikirkan, gimana caranya? Karena waktu dia memulai dia sempat WA saya, Pak, bisa saya pinjam? Saya bilang, berapa juta? 5 juta. Nah, 5 juta katanya, langsung saya balas. Kau mau nggak gua jadi bisnis, modalnya 100.000? Langsung tobat dia. Untunglah 100.000 itu saya tahu. Jadi kalau ada lagi yang mau pinjam modal bisnis ke saya bisa ajar. Kalau dulu kan masih ada, Pak, bisa pinjam 3-5 juta mau buka laundry contoh ya. Dulu kan saya masih pikirin, sekarang enggak. 100.000 mau saya cari, bisa. Buktinya banyak kemarin yang ke Hard Rock kan, gara-gara 100.000. Cuma tak banyak yang melanjutkan. Nanti perlu lagi kita buat. Jadi buahmu bisa dinikmati. Buahmu bukan untuk dirimu. Ketika gereja kita bertumbuh, konsekuensinya adalah, yang saya bilang kemarin, konsekuensinya biayanya besar. Kita kemarin ke Dondong itu mungkin total nanti habis 500 juta sama sewa 750-an juta lah. Kami kemarin udah diskusi, saya juga tanya istri saya, lihat model segini banyaknya masuk ke situ. Wah, saya pun udah jadi, kita terpaksa harus spending karena situasi lagi COVID. Kalau sebanyak ini masuk ke situ 3 kali, bisa ngamuk orang situ. Artinya apa? Konsekuensi dari pertumbuhan biayanya besar. Kemarin kita telepon ke atas kan, berapa pakai di atas? 24 juta. Saya cek lagi ke yang lain, bisa pakai vendor yang lain, pakai itu kalau cuma untuk meeting bisa kok 14 juta. 14 juta 4 jam. Berarti kalau 1 bulan kira-kira 60 juta.